Saat ini, Meksiko mengalami kekacauan total dengan kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di seluruh negeri. Di kota-kota besar Meksiko, masyarakat setempat dihimbau untuk tidak keluar rumah karena di jalanan para anggota kartel narkoba setempat sedang mengamuk. Penyebab kerusuhan dan bahkan penutupan bandara adalah tewasnya El Mencho, gembong narkoba paling dicari di dunia. Menurut media, dia dilumpuhkan oleh militer Meksiko yang telah dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Meksiko. Mencho dikenal sebagai pemimpin salah satu sindikat kejahatan paling berbahaya di dunia. Para ahli menyebut ini pukulan terbesar terhadap bisnis narkoba dalam beberapa dekade yang hanya sebanding dengan penangkapan El Mayo dan El Chapo yang kini dipenjara di Amerika Serikat. El Mencho bersembunyi puluhan tahun dilindungi anggotanya di Lebanon dan hutan. Setelah kematiannya, kartel melakukan pemblokiran jalan, teror, pembakaran, dan ledakan di seluruh negeri. Tiba-tiba muncul momen menarik. Pada pagi 22 Februari, media Amerika tiba-tiba mengingatkan publik bahwa Donald Trump pernah berjanji ikut campur memerangi kartel narkoba di Meksiko karena ia menilai pihak berwenang setempat tak mampu menangani masalah itu. Dan tak lama kemudian, Kementerian Pertahanan Meksiko dengan rendah hati menyatakan bahwa ya orang-orang Amerika memang ikut serta dalam operasi ini. Saat ini, para ahli membandingkan tewasnya Mencho dengan penangkapan Nicolas Maduro di Venezuela yang juga dituduh terlibat dalam perdagangan narkoba. Nama saya Alex Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk subscribe ke channel ini, berikan like dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Juga jangan lupa untuk follow channel Telegram saya, Peci News, linknya ada di deskripsi video ini. Kami segera mempublikasikan berita terbaru begitu diterima. Jadi, pasukan federal Meksiko pada tanggal 22 Februari saat pertempuran di munisipalitas Topalpa, negara bagian Jalisco, berhasil melumpuhkan Nemesio Oseguera Cervantes yang dikenal dengan julukan El Mencho. Dia adalah pemimpin kartel Jalisco generasi baru. Sebagai respons, anggota kartel melancarkan gelombang kekerasan besar di seluruh negeri. Kekerasan ini setidaknya sudah tercatat di 7 negara bagian Meksiko dan terus menyebar. Anggota kartel membakar kendaraan, membakar tempat usaha, memblokir jalan, memicu ledakan, dan baku tembak. Ayo. Bersambung. Hasilnya? Subtitle dibuat oleh Dimator Zok. Subtitle dibuat oleh Dimator Zok. Bersambung. Sampai jumpa. Editor A. Semkin, korektor A. Egorova. Bersambung. Lanjut. Lanjutan. Lanjut. Lanjutan bersambung. 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 Lanjutan bersambung.
Menjelang sore hari, tanggal 22 Februari, Kementerian Pertahanan Meksiko secara resmi menyatakan Kementerian Pertahanan Meksiko telah melakukan operasi besar pasukan khusus di Topalpa, negara bagian Jalisco, untuk melumpuhkan pemimpin kartel Ruben El Mencho. Selama penggerebekan, pasukan diserang dan membalas tembakan, menewaskan beberapa anggota kartel. El Mencho mengalami luka serius dan meninggal kemudian saat dievakuasi melalui udara. Identitasnya saat ini belum dapat dipastikan. 2 orang lainnya ditangkap, sementara senjata berat termasuk peluncur roket disita dan 3 tentara terluka. Operasi ini dilakukan dengan dukungan Dinas Intelijen Meksiko dan bekerja sama dengan otoritas Amerika Serikat. Berikut laporan terbaru tentang keterlibatan Amerika Serikat. Ini penting dan akan kita bahas lagi nanti. Menurut otoritas Meksiko, pada pagi hari tanggal 22 Februari, tentara Meksiko melancarkan operasi militer di munisipalitas Topalpa, sekitar 150 km di selatan Guadalajara. Dalam operasi ini, El Mencho berhasil dilumpuhkan. Pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat menganggapnya sebagai salah satu target utama dalam memerangi kejahatan terorganisir di belahan barat. Kartel pimpinan El Mencho muncul pada 2017. Awalnya, para anggotanya bekerja sama dengan para pengedar narkoba yang terkait dengan kartel Sinaloa, namun kemudian kartel ini tumbuh menjadi kekuatan otonom yang sangat ditakuti. Sebagai tanggapan atas tewasnya pemimpin mereka, kelompok bersenjata dari kartel ini memblokir banyak jalan dan membakar kendaraan dari stasiun pengisian bahan bakar. Mereka membakar apotek dan toko di berbagai wilayah Jalisco, termasuk Guadalajara dan pesisir sampai Puerto Vallarta. Kelompok-kelompok ini pernah menghentikan bus, mengeluarkan penumpang, lalu membakarnya sambil menyatakan ini salam dari kartel. Mereka menegaskan meski El Mencho dieliminasi, kartel tetap ada. Gubernur negara bagian Jalisco, Pablo Lemus, mengumumkan kode merah di seluruh negara bagian dan mengadakan rapat keamanan permanen yang melibatkan 3 tingkat pemerintahan. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Lemus. Beberapa jam lalu, pasukan federal melakukan operasi di Topalpa hingga terjadi bentrokan besar di sana. Selain itu, di berbagai titik di wilayah ini dan di bagian lain Jalisco, kendaraan dibakar dan diblokir untuk menghalangi tindakan aparat. Setelah peristiwa di Jalisco, kekerasan segera meluas ke negara bagian tetangga dan kini kerusuhan, kebakaran, serta ledakan terjadi di hampir seluruh Meksiko. Disinilah semua hal menarik dimulai, jika boleh saya bilang begitu. Pada bulan Januari, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan niatnya untuk memperkuat perang melawan kartel narkoba dan beralih ke tindakan aktif langsung di wilayah Meksiko. Serangan dan operasi darat dapat dilakukan terhadap kelompok terkait perdagangan narkoba, seperti yang disampaikan di Washington. Donald Trump yang secara aktif menerapkan kebijakan baru di belahan barat yang ia sebut sendiri sebagai doktrin Monroe ini merujuk pada doktrin Monroe. Sejak awal tahun ini, dia makin menekan Meksiko. Donald Trump berulang kali menyatakan kesiapannya untuk secara sepihak mulai melakukan serangan darat terhadap kartel narkoba di wilayah Meksiko. Washington terus-menerus memberikan tekanan kepada Meksiko agar secara resmi mengizinkan pasukan Amerika ikut serta dalam operasi melawan kartel di dalam wilayah Meksiko, agar pemerintah Meksiko mengizinkan tentara Amerika masuk ke wilayah mereka dan berperang melawan kartel. Namun hingga saat ini, secara resmi Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sama sekali menolak kemungkinan tersebut. Selanjutnya, saya akan mengutip salah satu pernyataan terbarunya. Meksiko dan Amerika Serikat bisa dan harus bekerja sama dalam perjuangan ini, namun kalian akan bekerja sama di wilayah kalian dan kami di wilayah kami. Amerika Serikat tidak akan mengirimkan tentaranya ke Meksiko. Kami bekerja sama, tetapi tidak akan ada invasi. Itu benar-benar tidak mungkin. Tak lama setelah operasi penangkapan yang sukses di Caracas terhadap mantan penguasa Venezuela, Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, pada 8 Januari, Presiden Amerika Serikat dalam wawancara dengan Fox News mengumumkan serangan militer Amerika terhadap kartel narkoba Meksiko akan segera dilakukan. Dan saya akan mengutip pernyataannya saat itu. Kami telah memblokir 97% perdagangan narkoba yang masuk ke negara kami melalui laut, dan sekarang kami akan mulai melakukan serangan terhadap kartel di darat.
Kartel menguasai Meksiko sangat-sangat menyedihkan melihat dan menyaksikan apa yang terjadi dengan negara itu. Tetapi kartel menguasai Meksiko dan mereka membunuh 250 sampai 300 ribu orang termasuk di negara kita setiap tahunnya. Dan di sini saya ingatkan bahwa pada bulan Agustus tahun lalu Donald Trump bahkan menandatangani perintah kepada Pentagon untuk mulai menggunakan kekuatan militer terhadap kartel narkoba Amerika Latin terkemuka yang sebelumnya telah diakui oleh pemerintahannya sebagai organisasi teroris. Dan justru arahan inilah yang menciptakan dasar resmi bagi Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk melakukan operasi militer langsung terhadap kartel di seperti yang disebutkan dalam arahan tersebut, yakni wilayah negara asing. Pada tanggal 23 Januari, Donald Trump melangkah lebih jauh lagi dan menyatakan hal berikut yang pada dasarnya menyampaikan pendapat bahwa Amerika Serikat sudah diserang dari luar, sehingga ada alasan kuat untuk memulai perang di wilayah Meksiko. Kutipan, mungkin seharusnya kita menguji NATO, menerapkan pasal 5 piagam NATO dan memaksa aliansi itu datang ke sini dan melindungi perbatasan selatan kita dengan Meksiko dari invasi lebih lanjut imigran ilegal sehingga membebaskan sejumlah besar petugas perbatasan Amerika untuk tugas-tugas lain. Dan pada akhirnya, setelah semua ini hari ini, ketika operasi itu terjadi, Kementerian Pertahanan Meksiko dengan sangat rendah hati menyatakan bahwa militer Amerika Serikat memang terlibat dalam operasi untuk menyingkirkan pemimpin kartel narkoba El Mencho. Namun sejauh mana keterlibatan itu, apakah hanya konsultasi, bantuan intelijen, atau kehadiran pasukan di lapangan masih belum sepenuhnya jelas. Namun jelas, bahkan jika kita mengasumsikan situasi di mana pihak berwenang Meksiko memutuskan untuk tidak mengizinkan intervensi Amerika di wilayah mereka dan melakukan operasi ini secara mandiri, itu pun sudah merupakan hal yang positif dan mungkin bisa dikatakan merupakan pencapaian tertentu dari pihak Amerika karena memang perjuangan melawan kartel narkoba benar-benar sedang dilakukan dan itu harus diakui. Saya akhiri di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan beri like. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda dapat mendukung kerja kanal YouTube kami secara finansial melalui donasi atau langganan berbayar, melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video atau melalui kode QR di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri, sampai jumpa.